kelas 8, bertemu lagi di pembelajaran prakarya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dalam pembahasan kita kali ini akan dibahas bab pengolahan serealia ini dan perkembangan menjadi produk pangan jadi. Dalam video ini ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama tentang pengertian pengolahan pangan jadi. Yang kedua tentang jenis dan karakteristik olahan pangan setengah jadi dari serealia menuju pangan. Yang ketiga tentang teknik atau metode pengawatan makanan. Nah, untuk menjelasnya, yuk kita simak videonya ya. Mari kita ketahui dahulu pengertian dari pengolahan bahan pangan, di mana merupakan suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Olahan pangan setengah jadi disebut juga sebagai produk pangan primer, di mana dalam mengolah bahan baku pangan tersebut melalui proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Nah, pengawetan secara fisika ini contohnya adalah pengeringan dan pembekuan. Kemudian ada pengawetan secara kimia, berarti menggunakan bahan kimia baik pengawet alami maupun pengawet buatan. Kemudian kalau secara mikrobiologi berarti penggunaan mikroorganisme sebagai pengawetnya, misalnya dengan bantuan bakteri atau jamur. Keuntungan atau manfaat bahan pangan yang diolah menjadi setengah jadi yaitu pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. 2. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. 3. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat yang lain. 4. Dapat dikemas lebih ringkas. 5. Bisa menghemat ruangan dalam penyimpanan. 6. Mengurangi biaya penyimpanan. 7. Tahan lama dan lebih kuat terhadap cuaca dingin atau panas. Masuk ke jenis dan karakteristik olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Di sini contohnya ada beras cepat tanak yang merupakan beras yang dapat ditanak dalam waktu 3-4 menit. Beras ini juga bisa disebut sebagai beras instan. Beras instan adalah beras yang diolah melalui 3 kali penggilingan dan penyaringan. Tujuannya untuk memperoleh struktur berpori-pori sehingga mempermudah rehidrasi. Rehidrasi adalah kemampuan dalam penetrasi dari air mendidih yang diberikan kepada beras menjadi lebih cepat sehingga penyiapan kembali menjadi nasi lebih cepat. Contoh lain dari jenis olahan pangan setengah jadi bahan dasar serealia, di sini ada rengginang, tepung beras, bihun, dan kerupuk gendar. Untuk kerupuk gendar dan rengginang adalah kerupuk yang terbuat dari adonan nasi yang dikeringkan atau dijemur selama 2-3 hari hingga kering. Kemudian ada contoh produk pangan setengah jadi dari gandum. Contoh-contohnya ada aneka pasta seperti makaroni, spaghetti, kemudian tepung gandum, mie, dan kerupuk. Nah, dengan mengkonsumsi pasta gandum secara rutin dapat mengurangi stres. Perbedaan
tepung gandum dan tepung terigu. Yang pertama, tepung gandum adalah tepung yang terbuat dari seluruh bagian biji gandum yang dihaluskan, mulai dari kulit ari atau luar hingga bagian terdalam. Tepung gandum memiliki warna kecoklatan, sedangkan tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari bagian terdalam biji gandum yang dihaluskan hingga tepungnya berwarna putih. Contoh olahan produk pangan setengah jadi dari jagung antara lain ada jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung atau maizena, dan jagung instan. Komponen nutrisi terbesar dalam biji jagung adalah pati, 54,1 sampai 71,7%. Sedangkan kandungan gulanya 2,6 sampai 12% tergantung jenis dan varietasnya. Jagung dapat dijadikan sumber kalori atau suplemen pengganti beras. Oke, lanjut pada contoh jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi-umbian. Umbi jalar dapat diolah menjadi olahan pangan setengah jadi seperti pati ubi jalar, gaplek atau irisan ubi jalar kering, dan tepung ubi jalar. Sedangkan singkong atau ubi kayu dapat diolah menjadi gaplek, tiwul instan, beras singkong, tepung tapioka, tepung singkong, dan tepung mokaf atau fermentasi tepung singkong, dan kerupuk opak. Kemudian contoh jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Di sini ada hun kue yang merupakan saripati dari kacang hijau. Kemudian ada contoh lain dari bahan kedelai seperti tahu dan tempe. Oke, setelah kalian mendengarkan pemaparan dari materi sebelumnya, sekarang ada kuis. Silakan dijawab kuisnya di buku catatan. Pertanyaannya ada 3. Silahkan dijawab ya. Miss tunggu jawabannya dikirim di kuintal. Oke, menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan kimiawi. Untuk pengawetan fisik, contohnya adalah pengawetan suhu rendah dan suhu tinggi, yaitu pengeringan, pemanasan, dan pembekuan. Pengawetan suhu rendah seperti pendinginan, cooling, dan pembekuan. Kalau suhu tinggi ada sterilisasi dan pasteurisasi. Sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Sterilisasi biasanya dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu di atas 100 derajat atau 121 derajat selama 15 menit. Sedangkan pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan pada suhu di bawah titik didih air, yaitu di bawah 100 derajat dengan tujuan mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk. Kemudian ada pengawetan secara fisik, yaitu dengan cara pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode menghilangkan sebagian air dengan cara menguapkan air menggunakan energi panas. Makanan yang dikeringkan mengandung nilai gizi yang rendah karena vitamin dan zat warnanya rusak. Akan tetapi, kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan mineralnya tinggi. Contohnya kerupuk opak dan emping. Sekarang masuk ke pengawetan secara biologis dengan cara peragian, fermentasi, dan enzim. Fermentasi adalah proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol dengan reaksi anaerob. Beberapa contoh hasil fermentasi seperti etanol, asam laktat, dan hidrogen. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol.
Contoh makanannya dari hasil fermentasi ada yogurt, mengawetkan susu dengan cara fermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian contoh lainnya ada tempe, oncom, kecap, dan tauco. Sedangkan asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi akan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri penyebab muntaber. Pengawetan secara biologis yang selanjutnya yaitu menggunakan enzim. Enzim adalah katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel hidup untuk membantu mempercepat reaksi kimia. Beberapa enzim yang penting dalam pengolahan daging seperti enzim bromelin yang berasal dari buah nanas untuk mengempukkan daging, ada enzim papain dari getah buah pepaya untuk mengempukkan daging, bahan penjernih pada industri minuman bir, industri farmasi, atau alat-alat kecantikan. Oke, sekarang pembahasannya tentang pengawetan secara kimiawi. Beberapa teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi dua, yaitu penggunaan pengawet alami yang diperoleh dari bahan makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, kunyit. Kemudian penggunaan bahan tambahan makanan, yaitu seperti zat aditif. Pengawet alami di sini ada gula pasir, ya. Biasa dibuat untuk membuat produk manisan, selai, dodol, permen, dan sirup. Garam dapur sebagai bumbu utama masakan untuk menghasilkan produk berupa telur asin, ikan asin, asinan sayuran. Kemudian ada cuka, bawang putih, kunyit, dan keluak. Itu semua termasuk pengawet alami. Sedangkan pengawet sintetis atau buatan biasanya menggunakan BTM, bahan tambahan makanan, yang merupakan hasil sintesis secara kimia. Contohnya ada natrium benzoat, kalium sulfit, nitrit. Penggunaan harus dalam takaran yang tepat agar aman bagi manusia, karena pengawet sintetis ini bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan atau dapat menyebabkan kanker. Contohnya asam benzoat ini bisa digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri. Namun jika lebih dari 250 ppm dapat memicu alergi atau iritasi lambung. Kemudian ada kalsium benzoat untuk mengawetkan minuman ringan, sebagai sari buah, sirup, ikan asin. Nah, ini adalah bahan yang dapat memicu terjadinya asma pada penderita asma. Kemudian ada kalium nitrit, bisa menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan dan daging, memberikan kesan warna yang lebih segar, contohnya pada kornet. Namun penggunaan yang berlebihan pada bahan ini dapat menyebabkan keracunan, sulit bernafas, sakit kepala, anemia, bahkan